Silakan Pak Icon. Itu Bro Tobing, tadi waktu dibilang raise hand, angkat tangan berarti menyerah. Tadi saya pikirnya begitu. Terima kasih Mbak Sisters, kita akan bersama-sama belajar. Judul pelajaran kita hari adalah Setup New Bible Talk. Jadi itu memulai satu Bible Talk dari awal sampai itu settle ya. Jadi kita akan lebih banyak ini, saya Madame akan lebih banyak sharing apa yang kita lakukan di satu PDA kita juga. Saya selama jadi murid, inilah training PDA dari gereja kita yang luar biasa. Saya masih terus belajar dan inilah yang saya pelajari dari dulu. Waktu saya masih pemimpin, belum pemimpin PDG atau PDA, ada dulu seni dasar PDA 2015 itu saya masih punya materinya. 2016 ada PDA yang sukses dari Pendeta Sahat juga. Itu saya masih punya materinya. 2017 ada PDA efektif yang jangka komunitas dari Pak Sahat juga, Brother Sahat. Saya punya materinya. Dan ini berkesinambungan. Saya suka Bang Sahat yang membuat ini berkembang dan banyak hal ditambahkan dari awal. 2019 saya juga ada PDA Prepare the Lesson. Ini dari Perengki khusus untuk gimana kita mempersiapkan bahan diskusi kita. Di 2020 mungkin kita nggak semua ya, di SOM ada juga pertemuan diskusi Alkitab. Itu materinya diberikan oleh Pendeta Yance. Dan juga ada di BBC, kalau kita mungkin masih ingat, dari brother kita Charles Setiawan ya, PDA Display, Winning the Respect of Outsiders. Dan 2021 di BBC kita juga ada Role and Responsibility di PDA Leader, itu adalah saya dan TJ. Dan kebetulan TJ juga ada di kelas ini kayaknya. Jadi ini adalah materinya, kalau kita mau saya bisa bagikan ke kita. Ini bagus banget. Dari materi ini saya dapat kesimpulannya semua hampir sama kalau disimpulkan, dan kesimpulan ini juga saya kutip sebagian besar 80% dari materinya Pendeta Yance, karena dia juga sama saya belajar materi yang sama, jadi saya kutip aja daripada saya bikin yang baru. Tapi tujuan PDA menjangkau jiwa melalui fellowship. Kadang-kadang PDA kita lupa fellowship adalah kekuatan dari sebuah PDA. Kedua, menyediakan komunitas yang mengasihi dan dikasihi. PDA bukanlah event yang kita lakukan mingguan atau 2 mingguan atau bulanan, tetapi ini adalah kita provide satu community, di mana di dalam community itu kita create satu atmosfernya yang mengasihi dan dikasihi. Semua orang merasakan itu. Itulah PDA. Ketiga, memfasilitasi setiap murid Yesus terlibat melayani. Kita tahu ya, ada pelayanan talenta, pelayanan karunia di dalam gereja, dalam ibadah apa. Tapi nggak semua bisa terlibat. Tetapi PDA juga bisa kesempatan semua bisa terlibat. Apakah dia bawa makanan, apakah dia bisa welcome, apakah segalanya bisa. Jadi kalau kita lihat ini akan membangun paradigma kita tentang PDA secara luas sekali. Kalau secara tipsnya yang 10 ini ada preparation, atmosphere, opening question, illustration atau analogi. Kita bisa bikin ilustrasi untuk lebih menarik, silahkan personal sharing, orang respon, itu akan menggerakkan orang. Baru lessonnya dari Word of God, itu tidak boleh panjang yang 6 itu, mungkin jangan banyak lompat ayat dari satu ke satu, mungkin 1-2 ayat atau 1 perikop kita baca dan kita gali sama-sama. Itu biasanya akan lebih menarik. Baru duration, ada waktunya. Saya merasa diskusinya itu tergantung formatnya. Kalau diskusinya 45 menit, kan ada orang kita lagi baca, kita lagi belajar sambil bertanya boleh. Kadang-kadang ada yang kita berikan lesson singkat dulu, setelah itu baru ada Q&A seperti kita sekarang. Kalau itu kita kasih mungkin 15 menit durasi, baru kita habis itu Q&A, baru bisa dilanjut respon. Respon ini penting, karena ini mengekspos apa yang dirasakan oleh audiens, apa yang audiens terbantu, dan itu menjadi kekuatan dari PDA kita. Kemudian ada conclusion, ini biasanya moderator ya,
Moderator sendiri bisa pembicara langsung jadi moderator, atau pembicara ada, moderator ada lagi, bisa. Kemudian ada follow up. Kadang-kadang follow up ini yang kita kadang-kadang nggak lakukan. Bayangkan kita lakukan dari 1 sampai 9, tapi nggak ada follow up. Sayang ya, kita udah lakukan banyak, effort yang banyak. Nah, kemudian nggak ada evaluasi. Kan PDA kita itu, coba nggak kalau PDA kita, PDA minggu lalu, dievaluasi, lebih baik lah ya. Kan ada progres terus kalau ada evaluasi. Itu kira-kira yang kalau secara tipsnya keseluruhan dari yang tadi, ini semua mencakup di dalam situ. Hari ini saya belajar terinspirasi dari Kisah 18 ayat 1 sampai 11. Ini adalah ketika Paulus pergi ke Korintus, dia datang dari Athena. Di sana dia bertemu dengan Priscilla dan Aquila yang juga lagi datang dari Pontus. Kemudian gak berapa lama kemudian Silas dan Timotius dari Makedonia tiba juga di Korintus. Kalau kita baca ayat 1 sampai 8, di ayat 8-nya dikatakan begini, setelah mereka ada di sana, ini hasilnya. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Saya nggak tahu berapa pertemuan ada di rumah itu, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus, menjadi percaya dan memberi diri, mereka dibaptis. Saya nggak baca seluruh ayatnya, tapi ini yang saya dapat, 4 hal yang mereka lakukan yang bisa kita buat sebagai sebagai kerangka atau prinsip kita dalam memulai sebuah PDA dari awal. Saya temukan ini, setup new PDA. Pertama, komunitas. Mereka bicara di sana ada komunitas. Kota Korintus itu kotanya, di sana ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Yunani. Mungkin tidak kota, brother sister, mungkin RT-nya kita, kantornya kita, tapi kita bisa tahu komunitas apa yang ada di sana. Kita bisa petakan itu, kita bisa mapping itu. Kedua adalah kolaborasi, bekerja bersama-sama. Mereka di sana bekerja bersama-sama, membuat tenda dulu, kemudian mereka datang, setelah datang Silas dan Timotius, kemudian Paulus tidak buat tenda lagi. Kemudian mereka bentuk tim kerja, bahkan mereka tinggal bersama, base. Kebayang nggak untuk memulai sebuah PDA, kita sengaja 2-3 orang murid Yesus pindah di daerah itu. Kita nggak tahu apakah itu bentuknya perumahan atau apa. Kemudian ada kompetensi di sana. Kalau kita baca ayat 1 sampai 8, dikatakan di sana mereka meyakinkan orang, memberitakan firman, memberi kesaksian, mengajar murid-murid. Ada kompetensi yang semua berhubungan bagaimana mereka meyakinkan orang dengan firman Tuhan. Itulah PDA. Dengan berbagai cara kreatif meyakinkan, kita membuat firman Tuhan itu sampai ke orang, dan orang teryakinkan oleh firman Tuhan itu. Tapi dikatakan juga di sana ada sebuah konsistensi. Setiap hari Sabat tanpa gagal, sepenuh waktu, terus beritakan, tinggal 1,5 tahun. Wow, ini luar biasa. Ini yang saya terapkan di satu PDA. Karena materi ini sama dengan waktu kita sama TJ juga, udah ada materinya. Dan waktu itu, waktu kami sama TJ, PDA ini belum jadi seperti sekarang. Komunitas. Kami memulai satu PDA 2019, dimulai dengan di akhir 2019, ada satu pasang brother sister kita yang tinggal dari Bogor, tinggal di Cibinong, dan mereka beli rumah dan pindah ke Sentul City. Ini adalah anak bimbingan kami, dan kami duduk dengan Victor sama Lucy. Gimana kalau kalian pindah ke sana, kan hanya kalian di sana brother sister kita. Gimana biar kita jangkau komunitas di sana? Kita belum tahu apa-apa di sana. Sama sekali buta kita. Apalagi waktu itu Victor juga nggak kenal siapa-siapa. Yang saya hargai dari Victor Lucy untuk mengenal komunitas di Sentul. Ini yang Victor Lucy aktif. Bahkan sejak memilih kontraktor untuk membangun rumahnya, dia punya kontraktor lain yang
bahkan membangun kantornya selama ini. Dia memilih kontraktor tetangga rumah yang dia baru beli. Kemudian mengundang para tetangga syukuran ketika rumahnya udah jadi. Dia melapor kepada RT, urusan di PL semuanya, untuk hanya bisa mengenal ketua RT-nya. Mengikuti kegiatan-kegiatan RT di tengah kesibukannya dia juga pengusaha, memberikan support ekstra setiap ada kegiatan-kegiatan di lingkungannya. Apa itu? Salah satu lah, di sana kan kebanyakan lebih senior dari dia, karena dia yang lebih muda. Ketika ada cara, Victor yang pengusaha, dia bisa jadi ini loh, jadi petugas Zoom di sana. Saya hargai mereka. Kemudian menyediakan waktu hanya sekedar berkenalan, menyapa tetangga. Mereka di Sentul itu banyak sekali orang punya anjing ya, sore kan suka jalan tuh keliling. Mereka bisa jalan di situ, say hi, bahkan membuka rumahnya, menawarkan untuk kegiatan-kegiatan RT-nya mereka. Dari situ, semakin banyak orang dikenal. Kita melihat kesempatan di Sentul City. Komunitas Sentul City sangat suka persahabatan. Mereka bisa sepedaan, klub kulineran, apa-apa semua. Mungkin kalau kita pernah ke Taman Budaya ya, itu adalah orang-orang Sentul City kebanyakan di sana juga. Dan hebatnya lagi, Sentul City Kristen 70%. Dan banyak gereja di Sentul City, tetapi banyak kekecewaan dengan gereja. Banyak pertanyaan tentang firman, tetapi tidak ada wadah terbuka untuk bisa bertanya dan dijawab. Yang ada hanya wadah satu arah. Di gereja ibadah, di gereja ada doa, ada ini. Tapi semua searah, tidak ada yang berdiskusi tentang firman Tuhan. Semua acara gereja bersifat formal lagi. Itu tidak boleh dua arah, nggak ada interaksi, nggak ada diskusi. Dan ini membuat kita sama Victor Lucy, kita mau start rumah Victor Lucy, kita siapkan jadi tempat PDA. Dan didesain khusus, terasnya dia di belakang dibuat teras terbuka, tapi nyaman menghadap ke taman, dan dia bisa muat sekitar 40 orang bahkan di ruangan itu. Itu sejak awal, saya hargai hati mereka, mereka siapkan itu. Kemudian tadi yang kedua adalah kolaborasi. Apa yang kita lihat di Sentul, untuk kita butuh kerjasama. Karena ini faktanya, tantangan yang kami hadapi di Sentul, hanya Victor dan Lucy murid Yesus di Sentul. Transportasi umum tidak ada ke Sentul City. Keadaan waktu itu masih awal pandemi. Orang Sentul tidak oke dengan online, mereka suka ketemu. Kalau diajak online berapa kita undang, enggak pernah ada yang datang. Baru John Dame waktu itu masih tinggal di Depok, sambil bolak-balik ke Bogor. Kemudian kesempatan, tapi inilah satu kesempatan yang tepat, karena saat itu udah mulai di gereja-gereja nggak ada kegiatan langsung, tapi mereka butuh itu. Makanya didesain tadi rumah di belakangnya, ruang terbuka, nyaman di dalam tembok menghadap taman. Dan ini kesempatan, kalau kita hilang momentum ini juga mungkin lebih sulit lagi nanti. Ini adalah timnya kami, dibentuk tim untuk kolaborasi. Awal 2020, kami bentuk tim, Victor Lucy udah disentul. Dari Bogor tidak ada yang bisa. Kami, John Dame masih dari Depok. Kami bawa anak bimbingan kami, Andika Doris dari Depok. Kemudian Andika Doris bawa anak bimbingannya Steve Carroll, karena yang dua ini bisa bikin semua Zoom, bisa bahkan Steve Carroll inilah yang mendesain seluruh ibadahnya kami online selama pandemi Depok dan Bogor. Ini menjadi orang yang akan bisa kita buat bersahabat dengan orang Sentul. Hasilnya adalah Agustus 2020. Dari hasil kami mulai bikin PDA di sana. Om Jimmy dan Tante Emma menjadi murid Yesus di baptis Agustus. Ini kemenangan kita pertama di Sentul. Dan beliau adalah mantan ketua Sekjen DPR. Artinya Sekjen DPR itulah yang mengurus rumah tangga DPR dari zaman Soeharto sampai SBY. Dan ini orang yang sangat dikenal di Sentul. Itu perayaan kita, norak banget. Saya malu lihat foto saya di situ. Setelah saya lihat ini baru saya sadar, saya itu malu lah. Pokoknya demi PDA-nya aja saya kasih itu. Kemudian kita lihat tadi kompetensi.
Kenapa? Kita udah berkolaborasi itu dan itu mulai jalan. Kompetensi juga dibutuhkan. Waktu kami di Sentul, kami shock. Saya Madame kaget. Saya berhadapan dengan pengusaha, bisnismen, ada ex-sekjen DPR, ada engineer yang lulusan luar negeri, ada dokter lulusan luar negeri, ada pengacara, ada GM yang 15 tahun, ada yang konsultan, ada juga ibu rumah tangga, tapi ada juga terapis kebatinan, ada pelayan dan majelis di berbagai gereja, bahkan ada pendeta dan ex-pendeta, tapi ada juga pensiunan. Ini komposisi yang kita temukan, ngumpul di satu tempat. Bahkan ada mantan hakim agung yang kita juga udah dekat sekarang. Topik permintaan mereka adalah begini, kekristenan. Karena begitu liar, banyak pemahaman tentang mukjizat, berkat, doa, iman, hal-hal dasar sebenarnya. Tetapi pertanyaan-pertanyaan mereka itu sangat dalam. Dan saya harus bisa belajar menjawab. Dan banyak saya bilang, saya belum tahu jawabnya. Tapi saya akan cari sama-sama. Ada lagi isu-isu global. Contoh pertanyaan, kenapa pandemi? Pandemi ini Pak John, apakah itu kutukan Tuhan? Apakah ini semua pertanyaan-pertanyaan begitu? Yang apa lagi trending? Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan sulit tentang Alkitab, Kristen, bahkan kehidupan. Contoh, mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Banyak hal dilema-dilema, pertanyaan sulit yang dihadapi oleh mereka. Tetapi format diskusi, mereka lebih suka waktu itu kita coba sambil mengupas Alkitab, kita tanya. Mereka nggak suka seperti itu. Mereka lebih suka, saya bahas satu topik itu, saya kasih 15 menit penjelasan, setelah itu ada satu orang moderator, yaitu Om Jimmy, itu paling jago moderator, ini hebat sekali. Dan dia secara alamiah lakukan itu. Dia yang memandu pertanyaan, melempar pertanyaan. Diskusi kami, dari 15 menit topik yang saya jelaskan, diskusi bisa 1,5 jam. Bahkan pernah kami diskusi mulai jam 7, biasanya kami mulai jam 7, makan setengah jam, setelah setengah 8 dimulai, berarti jam 8 udah selesai saya kasih materi. Pernah kami diskusi sampai jam 11, dan nggak selesai-selesai waktu itu. Ada satu topik tertentu. Kemudian, ini kompetensi apa yang saya sendiri harus grow. Digging deeper. Memilih topik yang relevan dengan komunitas. Bikin sedikit research lah tentang topik itu. Itu bumbu-bumbu aja tadi untuk membuat ini lebih ini. Baru bagaimana saya mendeliver topik itu dengan cara yang juga santai. Baru bertanya dan menjawab. Saya juga harus belajar bertanya, di mana pertanyaan saya kepada mereka, itu juga pertanyaan kalimat yang orang langsung mengerti. Kadang-kadang panjang, tapi orang nggak ngerti. Begitu juga menjawab. Dan moderator kita, dia bisa memimpin lead interactive discussion. Kadang-kadang untuk membuat itu interaktif, butuh moderator. Kadang-kadang kalau disentul ya, kalau saya jadi pembicara dan moderator, agak sulit. Saya bukan orang yang moderator bagus, tapi untung ada. Tetapi bukan hanya itu, brother sister, semua peserta kita di dalam PDA juga, mereka juga harus punya kompetensi yang grow, at least welcome orang baru, welcome ini, minta nomor HP, jangan ketemu tapi nggak tukaran nomor gitu loh. Nggak boleh tukaran nomor sih ya, saling minta nomor ya, kalau tukaran nomor kan nanti jadi bingung siapa hubungi siapa. Kemudian ada aktif dan inisiatif, itu kan juga satu kompetensi. Kemudian membangun hubungan, build relationship. Ini kadang-kadang kita lupa di PDA. Tadi kenapa PDA udah berjalan, tapi hubungan kita nggak berlanjut keluar. Itu jadi nggak komunis, sayang sekali. Ini adalah contoh undangan kami setiap minggu. Saya menghargai Damai di sini membuat undangan karena ibu pendetanya di sini paling muda dari mereka, jadi mereka anggap Damai kayak anaknya. Jadi setiap minggu bergantian jadi tuan rumah. Artinya apa? Teman-teman baru, teman-teman kita berlomba di rumah saya tanggal sekian, di sini tanggal sekian, di sini. Bahkan ada satu kafe yang dia baru buka. Di kafe itu ada satu ruangan, itu bagian dari anggota PDA kita juga. Boleh nggak di kafe saya sekalian opening? Kita diskusi Alkitab di sana. Kemudian Bible Talk ini ada teman terbaru. Ini yang terbaru, ini kerjasama justru kita dengan Brother Jakarta. Ini baru sekali, ini ada rumah baru di Northridge, di seberangnya
taman budaya, ada perumahan baru di situ, ada satu rumah. Setelah selesai PDA, inilah kita foto-foto di atas ini, dan ada sebagian setengah dari mereka ini adalah anggota PDA yang lama, baru kemudian muncul yang baru lagi. Ini rumah yang baru. Keempat adalah konsistensi. Kita udah lakukan ini 2 tahun. Konsistensi bagi saya Madame, bahkan bagi jemaat di Bogor selalu kami katakan, apa disebut konsistensi? Harus memenuhi 3 hal ini. Itulah yang disebut konsistensi. Terencana, bukan asal-asal dibuat. Tetapi harus terjadwal. Kalau nggak ada jadwal itu nggak jalan. Tetapi harus terjadi juga. Kadang-kadang kita buat jadwal tapi nggak terjadi. Inilah konsistensi. Terencana, terjadwal, dan terjadi. Konsistensi dalam hal apa? Organize, schedule, follow up, evaluate, kita ambil waktu. Ini hal-hal teknis, ini bisa nanti dipelajari. Udah biasa kok di materi juga di PDA. Yang menarik, kita tadi di Korintus, Paulus melakukan hal yang sama kemudian di Efesus. Kita tahu di Efesus ketika dia menginjil, terbuka, semua ditutup pintu. Paulus akhirnya membawa murid-murid Yesus memisahkan. Dikatakan, karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Dia bawa ke dalam ruang kuliah, saya bayangkan nggak tahu mereka berdiskusi Alkitab kah, Bible study kah di sana. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Brother sisters, kita mungkin udah sepertiga Sentul mulai dengar kita, tapi belum seluruhnya, masih banyak. Ini diduplikasi lagi sama Paulus ketika dia ada di Efesus. Ini yang terjadi, brother sister, dalam 2 tahun PDA Sentul Family. Ini birthday party dari yang tanda panah ini di samping saya ini yang ulang tahun. Mereka ini udah baru juga ikut di PDA kita. Ini diundang di acara ulang tahunnya. Dan ini di sini kita berkenan lagi dengan orang-orang yang baru. PDA Sentul Family ada lagi satu orang yang opening resort. Ini baru tanggal 17 Agustus kemarin. Dan di sana kita openingnya. Dan ini juga anggota PDA Sentul juga ada di sana. Kita juga hangout. Ini adalah di berbagai tempat. Itu ada namanya satu resto di Bogor, itu ada Perengki, kita kenalkan dengan anggota PDA Sentul, lagi makan ada satu resto Ngana Rasa, kemudian itu ada lagi Upper Cliff, itu di Bojongkoneng Sentul, kita duduk di sana ngobrol, kenal, hangout sama-sama dengan anggota PDA itu. Dan ini adalah Natal PDA Sentul, Sahara Christmas Celebration. Inilah rumah Victor yang saya sebut tadi. Didesain dia sejak awal, teras belakangnya menghadap tamannya di sini. Dan inilah tempat inilah awal kami PDA. 2 tahun kemudian, PDA Sentul, anggota PDA Sentul mulai join ibadah. Ini udah mulai join ibadah kita. Ini foto-foto waktu setelah ibadah, dan sebagian di dalam sini, di dalam gereja kita di Bogor, udah join dari PDA Sentul. 2 tahun PDA Sentul. Tadi Om Jimmy dimenangkan di 2020. Kemarin ada di sini. Ini ada 4 orang ini Om Jimmy yang kacamata hitam udah dimenangkan tadi sama istrinya. Dan temannya dia lah Om Frans, ini juga pengusaha. Dia lagi Bible study sama kita, dan beberapa orang lagi Bible study juga, ada satu pengusaha juga. Dan Om Frans ini membawa anaknya Alvin, dan ini menantunya Ina, menjadi murid Yesus, sudah jadi murid Yesus, bahkan minggu lalu sudah diberkati di dalam gereja kita. PDA Sentul kita selalu menyebutnya adalah ini sekarang, friendship, fellowship, family. Setup New Bible Talk, komunitas, kolaborasi, kompetensi, konsistensi, Q&A. Thank you bro, waktuku, aku agak ngos-ngosan. Thank you Bro John yang sudah memberikan pelajaran yang luar biasa ya. Saya merasa ini akan sangat membantu kita sebagai pemimpin diskusi Alkitab untuk
membuat diskusi Alkitab yang sangat menarik ya. Nah, kalau ada yang mau bertanya silakan raise hand. Nanti kita akan kasih kesempatannya, akan ada banyak waktu ini. Silakan. Ya, mana siapa nih? Oke, ya silakan Adi. Jawaban saya boleh banget. Boleh bro, boleh. Oke. Oke. Tapi di Makassar lagi Natal ya bro? Oke ya, nanti mungkin congrats Makassar. ya, oke, thank you Bro Adi. Nanti bahan mungkin secara pribadi Bisa kontak saya ya. Bang John nanti akan memberikan secara pribadi. Oke, saya persilakan Saudara Adit. Ya, silakan Adit. Ya, makasih Bang Tobing. Halo Bang John. Halo, Saya halo. tadi mikir antara nanya sekarang apa nanti pas kita ngopi. Ini sebelahan soalnya ya. Bang John, aku pingin tanya ini Bang. Itu kan tadi kan background, latar belakang teman-teman yang ada di PD Sentul ini kan sangat bervariasi ya. Ya. Dan kalau aku kan ingat ya ceritanya Bang John, latar belakangnya Bang John gitu ya. Gimana caranya Bang John bisa relate dengan mereka semua? Gimana caranya membangun friendship di situ? Karena ini kan latar belakangnya macam-macam banget ini. Itu aja Bang John, thank you. Thank you. Dit. Waktu itu kita mulai, kita juga menghadapi tantangan. Pertama waktu itu waktu datang orang, tidak semua juga familiar dengan interaktif. Karena kan ada yang background dari berbagai gereja, bahkan 20-an tahun searah aja, nggak boleh bertanya bahkan. Tapi waktu itu kami langsung sebutkan. Waktu itu saya masih ingat, PDA pertama saya bahannya adalah waktu itu friendship and fellowship. Pertanyaan saya waktu itu ke mereka begini, fellowship kan persekutuan, friendship pertemanan. Saya tanya waktu itu mereka, om, tante, bapak, ibu sekalian, banyak sekali loh, kita persekutuan di mana, tapi pertemanannya di mana? Kenapa kita ada di gereja ini persekutuannya, tetapi pertemanan kita nggak di gereja itu? Jadi kita punya dua hal. Saya mau tanya, bukankah harusnya di mana persekutuan kita, di situ juga bisa pertemanan kita? Dan saya waktu itu jelaskan tentang dari Paulus, di mana Paulus katakan kalau fellowship kan ya brother sister semua, tapi Paulus juga sebut loh fellow workers, ada juga teman kerja, tapi ada juga loh fellow soldier, teman sepenanggungan, ada juga fellow worker, fellow soldier. Kira-kira itu saya ambil dan saya bicara ke mereka, PDA kita kenapa dibuat PDA di Sentul ini? Karena ini adalah wadah di mana kita akan pertama membangun friendship atau fellowship. Kita mulai fellowship dulu di sini. Saya sebut waktu itu fellowship dulu, persekutuan diundang di sini. Tapi kita mau ini ke depan akan berubah menjadi friendship juga, dari fellowship ke bawah ke friendshipnya kita. Dan itu kita jelaskan. Dan waktu itu kemudian meningkat tadi. Sekarang kami mereka menyebut sekarang kita dulu fellowship ya, sekarang jadi friendship, sekarang udah jadi family. Jadi itu sebenarnya bisa dijelaskan. Tapi friendship itulah sebenarnya yang dikencangin. Jadi maksud saya gini, tadi ada di awal saya sebut follow up. Jadi gini, waktu selesai PDH, jangan selesai hubungan. Harusnya itulah awal hubungan berlanjut.
kita ketemu lagi, ngopi, ngapain setelahnya. Kuncinya itu. Dari situlah kami tahu background setiap orang. Kan orang satu pertemuan dia nggak kasih tahu backgroundnya. Aku engineer, aku lulusan ini. Nggak dikasih tahu. Jadi dari situlah sebenarnya inilah yang kita equip ya. Semua anggota PDA kita untuk bagus bangun hubungan. Itu bisa dilatih. Itu yang kami lakukan. Dan tim yang pertama tadi itu kencang. Mereka bukan secara alamiah loh kencang membangun hubungan. Tapi kita ajari. Coba kalau datang satu orang, kita ketemu dah ngomong lah, anggaplah setengah jam panjang lebar ngomong, tapi kita nggak dapat nomor kontaknya. Dia pun nggak dapat nomor kontaknya kita. Tidak susah kelanjutannya. Jadi itu hal-hal kayak gitu diajarin. Jadi background mereka bukan saya yang tahu dari semua dari mereka cerita. Itu tipsnya yang kita lakukan di Sentul. Dan mau tambah nih. Well, kalau kamu tanya gimana caranya untuk John bisa diterima, di situ tuh karena memang mereka itu pengusaha dan orang-orang, menurut saya orang-orang sangat pintar ya. Jadi kalau ngomong itu tajam banget, nggak ada filter. Ya ada satu orang yang bisa ngomong sama John begini, Pak Pendeta, Pak John, saya udah ngomong ke sini ya. Kenapa saya mau ke sini? Karena saya suka dengan apa yang Bapak sharing. Kalau enggak, saya dari awal saya udah nggak mau lagi setelah satu kali ke sini. Jadi first impression itu very important ya, karena first impression yang mereka suka sama John galinya memang deep. Ya, saya appreciate suami saya dalam hal ini. Jadi merekanya juga sangat tertarik karena mereka juga orang-orang yang kita udah tahu ya latar belakangnya ya. Mereka sangat suka dengar tentang Tuhan, tapi sebenarnya ilmu YouTube semua, jadi nggak banyak yang mereka tahu sebenarnya. Jadi untuk menggali deep itu banyak yang rindu tapi nggak punya dasarnya. Jadi dari situ John itu relate-nya di sana, dan John itu siap. Kadang-kadang kita topiknya apa, keluarnya nanti pertanyaannya apa, jadi udah siap aja harus menerima itu. Ya, jadi memang kayak John itu ke sana itu ya kencang banget harus doanya ya, karena memang fokus yang membawa dia untuk membuka mulutnya untuk bisa menjawab pertanyaannya, gitu aja. Dan saya tidak malu, tidak ragu, saya bilang saya belum tahu. Itu mereka justru lebih respect. Wah, thank you Bang John, Kadame, thank you. Wow, thank you Bang John. Saya berharap ini sudah menjawab saudara kita Adit ya. Nah sekarang saya persilakan Ahen, tadi nggak jadi, Ahen Lia dari Bangka. Ya bro. Yuk. Ya. Oke, thank you. Om John, aku mungkin mau tanya ya, gimana caranya membuat atau menginfluen orang-orang di dalam grup untuk bisa benar-benar on fire gitu loh di dalam PDA-nya sedang berlangsung ataupun aktif ngajak orang tuh untuk join PDA, karena di single kita tuh hanya segelintir orang dan yang orang-orang yang sudah udah nyaman gitu loh. Itu aja sih. Thank you. Oke, thank you. Thank you keponakan ya. Aku dipanggil Om. Kita jangan kejebak ya. Kita juga pernah kejebak. Saya selalu katakan kepada tadi, tujuan PDA di awal adalah komunitas, untuk kita saling mengasihi, enjoy PDA. Kalau paradigma kita tentang PDA salah, itu masalah. Satu contoh kasus kecil gini. Ada brother sister di grup kita yang jago ngundang orang ke PDA. Tapi bayangkan loh sis, ada satu dua orang temannya, kalau dicek di sana chatnya dia selama setahun dengan brother itu, dengan temannya itu adalah undangan PDA, lagi PDA hubungi. Kapan datang PDA? Setelah dicek ke atas semua itu tentang PDA baru hubungin. Tapi nggak pernah datang main ke rumahnya, ngobrol ke rumahnya, bangun hubungan. Jadi yang kita sebut adalah, ini adalah kesempatan kita bangun hubungan, kita punya teman. Dan kita nggak berpikir langsung begini, memang PDA toolsnya adalah untuk kita menjadikan orang Bible study, murid itu. Tetapi persahabatan, seperti tadi di PDA kami di Sentul, kita belum banyak memenangkan jiwa, belum banyak, tetapi pertemanan kita udah keren sekali. Jadi itu, jadi bagaimana? Mereka harus enjoy hubungan, belajar. Tetapi saya selalu bimbing kalau secara personal, karena bimbingan dulu saya bilang gini, apa yang kamu bisa di PDA? Ayo, saya bilang senyum. Ya udah, senyum aja dulu. Jangan datang di PDA nggak senyum. Itu dulu. Baru tadi kayak Budi bilang, progresnya dia udah bisa senyum. Kita rayakan makan-makan senyumnya dia. Itu satu hal yang membuat enjoying nggak? Waktu baru habis itu kita ngomong, kamu oke nggak minta nomor teleponnya?
Ya nggak enak lah, coba. Ketika dia minta respon orang bagus, dia iya ternyata bisa di-guide gitu. Dan kita suka evaluasi PDA sebelumnya dan apa yang kita buat berikutnya. Itu sih, tapi ada temannya. Mungkin kalau tentang orang-orang di dalam grup ya, jangan nunggu semuanya. Oke, kita juga punya grup kita juga punya single kita yang awalnya itu sangat bergumul ya. Tapi kita selalu begini, we start with what we have. Oke, jadi yang ada kita punya ini akan mempengaruhi yang lain lagi. Jadi dulu itu kita bisa hitung dengan jari, itu cuma 2 orang, 3 orang ya. Nah sekarang ini udah hampir kita di 20 orang untuk single kita. Yang mau datang, mereka datang bawa tamu, tamunya itu aja. Jadi sekarang tamunya itu udah jadi kayak teman, udah jadi kayak padokas, jadi bagian kita. Nah jadi kadang-kadang kita gini, aduh dia lagi, kenapa sih mereka ini terus, tapi terus berhenti. Kita mau semuanya dulu, baru kita memulai, itu nggak bisa. Jadi gini, mulai 2, mulai 3, jalan terus, tetap aja mempengaruhi yang lain, tapi ya itu dimulai lagi, diulang lagi. Yang penting konsisten aja terus. Ya waktu itu saya pokoknya kita bilang sekali sebulan ya, yang on sama ada juga yang kita fun time-nya. Jadi sekarang dinaikin lagi ya dengan itu. Jadi what I think adalah yang paling penting itu jangan langsung kita mau perfect dulu, tapi jangan juga langsung kayak udah deh kelamaan ya. Saya masih ingat kita 2 tahun butuh untuk PDA kita itu untuk benar-benar ada nadinya. Awalnya mati, keduanya itu mulai ada detak jantungnya dikit banget ya, nadinya udah gitu lama-lama nadinya makin tinggi. Jadi ya tunggu aja terus, jangan pernah berhenti. Don't never give up, do it terus gitu. Yeah. Oke, thank you Bang John. Semoga ini membantu Lia ya. Ya ini Thank you. luar biasa ya. Oke, saya persilakan berikutnya Bruce. Silakan Bruce. Ya, malam Bang John. Malam Bruce. Ya, halo, thank you banget sharingnya ya. Nah, saya ada pertanyaan, mungkin mirip dengan pertanyaan Ahenlia tadi. Tadi saya notice kan kolaborasi itu sangat penting ya. Apalagi tadi Bang John sharing menghadapi latar belakang dan apa sih komunitas yang sangat beragam gitu istilahnya. Nah, pertanyaan saya, seandainya kolaborasinya belum terbangun nih, ibaratnya kita belum punya SDM nih, gitu. Nah, apakah kita tetap ya udah the show must go on, tetap harus jalan, atau kita misalnya kayak ya udah misalnya kita stop dulu tapi kita kayak fokus SDM nih gitu. Nah, terus mungkin kira-kira kalau kita mau start, kira-kira yang pentingnya itu yang mungkin yang mana dulu ya? Mungkin kalau kayak tadi kan ceritanya Bang John kan pembicara sama moderator, kayak apa sih kerjasama bareng gitu ya. Nah, apakah memang dua faktor itu yang kayak utama, atau misalnya ada yang lain-lainnya apa nggak gitu yang kira-kira istilah faktor utama lah gitu ya. Itu ya, itu aja sih. Thank you. Ya, thank you Bruce. Apakah Victor Lucy sudah mengerti tentang PDA? Tidak. Tetapi bagian dari dia adalah menjaga hubungan terus, berteman terus. Itu yang dia lakukan. Selama 6 bulan pertama, bahkan sampai Om Jimmy, Tante Emma dibaptis, kita juga, teman-teman yang datang juga paling 2-3 orang yang saya ingat. 2-3 orang. Karena kenapa? Pertama, Victor juga kalau dia mengundang orang di Sentul, dia nggak cukup kuat mengundang, termasuk saya. Mereka belum tentu datang. Tetapi kalau Om Jim yang berbicara, Om Jimmy pun selalu dekatin temannya Om Jim yang bawa. Kalau sekarang kita adalah teman, udah bawa teman. Tetapi yang kental adalah pertemanan. Kami pernah ada satu orang anggota PDA ulang tahun. Kami ulang tahun di Kanel Cafe, karena itu punyanya dia. Di belakang rumahnya Alexelia, Tanjung Duren. Diboyong 4 mobil dari Sentul. Dan di sana kami sama-sama. Nah, jadi sampai hari ini di Sentul, berapa orang murid Yesus? 3 pasang. Sama kami. Karena Andika Doris sama Steve Carroll udah kita kembalikan di Depok setelah Om Jimmy. Jadi, tapi yang bertiga itu tadi terus konsisten. Tapi konsisten itu kadang-kadang kita sebut konsisten PDA, Bruce. Tidak, konsisten berteman. Bahkan saya bisa datang di persekutuan doanya mereka yang mereka punya. Kami sekarang ada persekutuan doa, dan itu akan membantu. Menurut saya, kalau ditanya saya, jalan terus.
jalan terus. Mm, mm, Ya, jalan terus mulai dengan yang ada. mm, Ya, Oke. Apa yang tadi Dame sharing, nggak perlu nunggu semuanya. Istilahnya apa? Pola pikir kita bukan fokus pada apa yang belum ada, tapi apa yang kita udah punya ya. Exactly. Istilahnya ya. ya mulai dari situ dulu. Istilahnya Exactly. apa yang jadi kekuatan orang itu ya udah jalan terus gitu ya istilahnya ya. Orang butuh inspirasi. Ya. Orang butuh inspirasi. Nah, tuh. Jadi kita mulai dengan begitu, kalau yang disentuh juga dengan begitu, nggak langsung banyak. Sampai kita pernah kaget sendiri, karena yang datang itu sekitar 50 orang, yang murid Yesus itu cuma ada 6. Kita yang mabok, ini gimana mau diapain ini orang-orang gitu ya. Terus kita coba berhenti, kita coba deketin satu-satu, nggak bisa. Jadi tetap harus ada PDA-nya jalan, tapi juga tetap hari yang lain itu kita harus set up. Itu yang membuat saya sama John itu sampai sekarang kita sangat reguler untuk setiap Jumat, itu adalah hari di mana kita dedikasikan untuk sentuh. So every Friday, sampai mereka semua bilang seperti ini, Dame sama John itu harus pindah ke Sentul. Gereja harus pindah di Sentul. Kita bilang tidak, kita di Bogor, nanti di Sentul akan dibuka. Seperti itu. Oke, sip. Oke, thank you. Oke, Bang thank John, Dame, thank you. you. Terus, oke, sekarang kita lanjut. Lisan Siska ini silakan. Wah, lisan ngeri kali di belakangnya apa itu? Saya menjawab pun agak ini jadi takut saya. Oke, thank you Bang John ya untuk lessonnya buat saya dan Siska sangat menyegarkan ya. Kenapa? Kebetulan selama pandemi itu saya incas PDA di grup ya, jadi sempat mati gaya lah ya. Mau ngapain lagi gitu kan? Kita udah begini begitu ternyata aduh cukup menyita energi waktu ya ternyata. Dan setuju ya Bang John, kita tadi kan PDA untuk jalin friendship, fellowship dengan teman-teman ya. Nah, kita pernah lakukan adalah kita tentukan hari ini, contoh hari Jumat. Ternyata banyak teman-teman kita tuh Jumat juga punya acara yang sama dengan gerejanya lah ya. Jadi kita putuskan, oke deh, kalau begini kita coba ganti hari Kamis deh. Tapi di hari Kamis pun hal serupa terjadi gitu loh. Jadi masalahnya jadi bingung sebenarnya. Kita harus bagaimana dengan pola seperti itu ya, betul pertama. Ya. Yang kedua adalah sebenarnya yang efektif itu untuk saat ini ya. Itu berapa kapal sih untuk bisa mengadakan PDA Bang John? Itu aja sih mungkin 2 hal aja yang saya tanyakan. Thank you. Oke, thank you. Kebetulan kita di merit ya. Thank you. Thank you. Masalah hari jangan khawatir. Justru kalau hari itu sampai sekarang juga ada yang kadang bisa, kadang enggak. Tetapi yang penting adalah mereka tahu setiap Jumat itu ada di sini. Ya. Dan udah setahun 2 tahun ada di sini setiap Jumat. Sekarang saya pernah juga, kita jadi sekarang kadang-kadang umpamanya kita ada kegiatan atau saya lagi ada training atau apa, nggak bisa Jumat. Itu bahkan kasihan loh. Kok nggak dapat informasi ke saya? Ternyata dia orang baru, belum ada di grup. Bahkan kita ada namanya grup PDA itu sekarang. Mereka yang buat. Namanya Agape. Grup Agape. Itu mereka yang buat di sana. Nggak ada, ini si Pak John nggak bisa gini-gini. Ya udah. Nah, jadi, tapi ada orang baru yang belum masuk di grup itu. Tapi itu butuh dilakukan. Saya nggak tahu berapa lama kalian coba, baru diubah hari. Jangan pernah ubah hari. Kenapa nggak diubah hari? Karena ada orang, bulan ini dia nggak bisa Jumat. Tapi bulan depan dia bisa set schedule-nya bagaimana biar dia bisa adjust ke kita. Tapi kalau kita yang berubah terus, orang akan bingung justru. Kita buat di sana. Kalau ditanya berapa orang kita mulai PDA, kita sendiri pun bisa mulai. Asal ada tetangga yang kita kenal. Asal ada begini. Tetapi tadi untuk tim kolaborasinya, kalau memang belum ada contoh, ada di satu. Kan tujuan PDA disebut dulu. Saya masih ingat Harlem dulu waktu dari Singapura pertama diperkenalkan PDA. Ini justru adalah di mana ini harusnya terjadi di tempat tinggal setiap murid Yesus. Dia undang tetangganya, ayo kita bikin. Ini, ayo kita bikin. Jadi kalau ditanya saya jumlahnya, sendiri pun kita bisa mulai. Tapi jangan ubah hari, not good for business. Oke, thank you Bang John. Kadame. Wow, thank you Bang John. Luar biasa ya, saya rasa ini membantu tadi ya. Sekarang saya persilakan Bro Yeru. Wow. Yeru ini dari mana ya, Bro? Dari Ambon ini. Oh, dari Ambon, oh ya. Selamat malam ya.
Silakan. Ya, thank you Pak Semi Gunawan ya. Thank you juga untuk John Damai yang udah sharing tadi, luar biasa ya. Saya sih ada 2 pertanyaan bro ya. Kebetulan saya di Ambon dipercaya untuk jadi PDA leader untuk grup single, dan kami di Ambon ini sudah jadi budaya ya untuk kekristenan, untuk ibadah formatnya itu selalu satu arah. Nah ini mau tanya sih, ini tipsnya apa sih untuk menjadi PDA itu bisa jadi 2 arah? Sama juga tadi kan saya perhatikan bukan cuman gap latar belakang ya, tapi ada beberapa gap usia. Nah ini gimana sih? Karena kebetulan ketika kami adakan PDA di single di Ambon ini, saya dengan tamu-tamu itu usianya agak lumayan lah, bisa beda 10 sampai 12 tahun. Jadi kadang buat saya juga, aduh bisa nggak ya saya dekat dengan mereka begitu. Jadi mungkin tanya itu gimana sih caranya selain bisa buat itu jadi 2 arah, juga bisa tekan gap usia gitu bro. Ya, itu dari saya. Thank you. Thank you. Kalau saya ditanya, saya selalu percaya. Tadi kita lihat, kalau kadang-kadang kita ini murid Yesus, sudah lama kita di dalam kingdom, dan kita kurang bergaul di luar sana. Tanpa kita sadar, mindset kita lah mindset murid-murid Yesus. Itu bagus. Tetapi dalam konteks PDA, kita juga harus banyak bergaul dengan orang luar sana dari sisi mereka. Kayak tadi ketika Victor Lucy masuk ke komunitas itu, kita mengerti kebutuhan mereka. Itu kan waktu tadi kebutuhan itu adalah, pertama tadi, itu berbagai usia, ada yang pensiun, ada yang ini, sampai ada yang masih aktif, bahkan umur di kita, di PDA kita di Sentul itu adalah, berapa waktu itu kita ya, 24 ya, 24 tahun ada ya? Ada ya 23. Dari 24 tahun sampai 83 tahun, ada Dr. Robert, dia pensiunan dari Jerman sama istrinya. Tapi yang saya menarik, gap tidak pernah masalah, karena ketika itu yang kita kedepankan itu firman juga. Jadi firman itu tetap kebutuhan mereka. Mungkin ya gini, harus pilih topik yang sama. Jangan bikin yang diundang tiwa topikmu adalah parenting. Jangan, itu masalah itu. Ya, kita membuat itu, ya kan? Itu bukan jadi PDA, pertemuan diskusi Alkitab, pertumpahan darah Ambon itu nantinya PDA. Kalau dibuat begitu. Jadi itu gap tidak pernah masalah. Kedua tadi tentang format ibadah dari satu arah ke 2 arah. Jangan kita melihat begini. Mereka belum pernah mencoba 2 arah. Tetapi turun-temurun kan udah tradisi searah. Kami ada namanya 2 orang sepasang suami istri. Namanya Om Jo sama Tante Christine. Tante Tinini, mereka adalah ketua majelis di satu gereja tradisional. Dan mereka ini dulu diperminyakan di luar negeri. Tapi waktu saya pertama kali dia datang, itu yang tadi Damai ngomong ke dia, itu waktu saya bilang kita dulu 2 arah diskusi, saya bilang kejelaskan. Karena di gereja, di setiap gereja kita udah punya yang formal. Tapi ini tujuan kita di sini. Makanya saya jelaskan tadi, fellowship dan friendship. Waktu saya jelaskan itu 2-3 pertemuan, dia belum suka. Tetapi Om John suaminya suka. Di pertemuan keempat dia ngomong ke saya, Pendeta John, kalau saya nggak suka materimu, saya udah lama pergi dari sini. Sekarang mereka rumahnya ada di Sentul, tapi rumahnya ada di Cinere. Sekarang kalau lagi di Cinere pun, dia tetap datang ke Sentul. Jadi, jangan khawatir dengan itu, jangan khawatir menawarkan yang baru kepada mereka, karena memang, kebayang nggak mereka itu udah lama di gereja, dan seumur hidup dari sekolah minggu hanya menerima searah, nggak boleh bertanya. Itu yang kita lihat. Nggak boleh bertanya. Setelah itu kami selalu follow up-nya saya sama Damai adalah, kalau makin dekat hubungan kami kunjungi ke rumahnya semua. Keuntungannya adalah pendeta yang kunjungi ke rumahnya, nggak bisa ditolak, dan itu membantu. Dan sekarang topik itu mereka yang memilih, bukan kami. Itu, jadi jadi kita mungkin banyak dengarkan dari mereka aja, kita siap dengan mereka. Mungkin itu bicara dengan grup, Yeru mulai dari situ. Yeru mungkin harus dibuang dari kepalanya, saya tua sekali, yang ini muda sekali gitu ya. Yang aku lihat adalah gini, ketika John juga bawa untuk PDA-nya single, kayaknya usianya John lebih tua daripada lu, gitu kan ya.
yang kayak gimana sih ya gitu kan. Cuma aku ngerasa kayak yang paling penting itu adalah kamu siap aja dengan orang itu lihat kualitas firmannya ya. Jadi benar-benar kalau jangan terlalu dalam juga jadi ngejelimet, tapi juga jangan ini, maksudnya make it very interesting kayak gitu ya. John kemarin itu tentang, karena kita banyak sekali mereka selalu dengar dengan hadirat Tuhan. Kita bilang oke, kayaknya nih mereka nih banyak yang ngomong tentang hadirat Tuhan tapi nggak ngerti sebenarnya hadirat itu apa. Jadi dimulai John akan kasih pertanyaan sedikit, dan baru mereka tanya. Nah selalu ada yang kompornya ya, nanti dia panjang lebar ngejelasin, padahal sebenarnya nggak maksudnya itu. Ya, kalau John ini lebih ngeri lagi, kadang-kadang pendeta pun datang. Nah pendeta ini datang dihormati kan, dia ngomong, dia menjelaskan lagi dengan caranya dia yang membuat orang lain jadi bingung gitu ya. Dan tapi John itu pasti di ujungnya itu dia akan closing, yang membuat orang lain mengerti bahwa inilah poinnya. Dan yang sekali lagi yang enak itu adalah setelahnya memang ya, hubungan setelahnya. Ya, jadi don't be afraid, jangan langsung takut dulu. Aduh, gue bisa nyambung nggak ya dengan mereka? Karena bisa kok. Kalau dengan firman pasti bisa masuk kok. Ya, satu lagi tipsnya ya. Makanya tadi ada tipsnya respon. Kenapa kita tanya respon orang? Tapi cara bertanya itu penting, nggak mengancam orang. Ya. Dari respon itulah kita tahu, iya ya, mereka suka. Itulah yang meningkatkan kepercayaan diri dari brother sister, bahwa yang kita berikan ini ternyata mengubah orang, powerful buat orang. Tapi kalau kita nggak respon, kayak kita membuang aja, menggarami laut, udah garami terus. Tapi kita nggak mengerti bahwa itu berdampak di hidup mereka. Ya. Semoga membantu. Thank you, Pak John. Ya, PDA di Ambon beda. Wah, Ambon sebentar lagi meledak nih PDA-nya. Ya, luar biasa. Sekarang saya persilakan Saudara Bona dari Medan. Oh iya, thank you. Ya, thank you buat Pak Pendeta John dan juga. Thank you bro. Ini temanku dulu di Medan ini, di Siantar. Sesama si Malungunai. Oh iya. Ada yang tahu ya, kami dulu satu perjuangan. Iya, tapi bersyukur bertemu kembali di kerajaan Tuhan nih, ya. Amin. Oke, sangat luar biasa ya untuk pembelajaran ya, bagaimana untuk persiapan PDA di dalam ministry ya. Tadi yang saya sangat tertarik itu adalah ada 3 hal tadi ya. Terencana ya, terjadi dan terjadwal. Nah ini yang apa tadi ya, terencana, terjadwal, terjadi. Betul ya. Nah jadi ini yang membuat saya begitu sangat tertarik ya. Terkadang ini bisa jadi tarik ulur di dalam pertemuan PDA. Akhirnya seperti yang disampaikan oleh Pak Pendeta John tadi ya, pada dasarnya memang kalau itu sudah benar-benar terjadwal, jadi di hari-hari kedepannya bisa saja itu akan diupayakan untuk bisa hadir, join dalam pertemuan itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini, Pak John, nah di dalam setiap memberikan pelajaran atau firman atau diskusi, nah apakah semua orang yang di dalam itu terlibat memberikan respon yang baik sehingga itu memunculkan ide atau kreatif, bahkan daya tarik yang begitu tinggi sehingga di hari-hari berikutnya itu mereka semakin tertarik begitu. Apakah di dalam grup itu mereka terlibat di dalam hal itu, Pak John? Dan bagaimana caranya ketika ada di dalam ministry tidak terlibat itu sehingga orang-orang kedepannya juga memiliki keinginan yang besar untuk melibatkan diri ya, untuk membuat suasana atau keadaan itu bisa lebih menarik untuk PDA berikutnya. Thank you Pak John, itu aja. Ya, thank you. Apakah semua terlibat? Tidak. Apakah ada yang dari awal sampai akhir penonton? Ada. Tetapi ada yang mungkin setelah 5 pertemuan, 7 pertemuan dia bicara. Karena memang bagi dia proses, dia mungkin ada orang yang nggak gampang nyaman. Ada orang tidak bertanya lagi sesi diskusi. Setelah selesai dia tarik saya ke samping. Sebelahnya, Pak John, saya ada pertanyaan, tapi saya malu nanya, gitu kan. Ya itulah enaknya hubungan gitu kan. Jadi kalau aku katakan, bagaimana men-trigger ya, apa ya namanya itu? Oh bukan trigger ya, atau apa? Stimulate ya.
menstimulasi biar mereka ini. Itulah kekuatan dari moderator kadang-kadang bertanya. Jangan pertanyaan yang mengancam. Mengancam itu gini. Jangan pertanyaan itu pertanyaan knowledge. Kalau saya jawab nanti pengetahuan saya nggak tahu, kan kira-kira begitu. Jangan pertanyaan yang juga memberikan pendapat. Jangan gitu. Kebanyakan kami adalah ujung-ujungnya, walaupun diskusi adalah kita latih kebanyakan orang pertanyaan apa yang dia berasa, apa yang dia alami, apa yang dia terbantu. Itu kan cara kita mengemas pertanyaan aja sebenarnya. Ya kan? Jadi yang menarik adalah ujung-ujungnya adalah bagi mereka pengetahuan, mereka terpuaskan nggak dengan pengetahuan? Yes, itu pasti tuntutan pertama. Mereka akan datang lagi karena pengetahuan mereka bertambah. Tetapi adalah kita harus equip juga brother sister ketika sharing, karena yang bisa di bawah kendali kita, bukan kendali lah aku bilangnya, yang kita bisa equip adalah brother sister. Kita ajari mereka cara sharing yang benar. Apa yang mereka belajar. Lama-lama itu jadi culture. Sekarang dulu kami adalah, waduh, awal-awal kita sharing apa, dia menambahkan apa, jadi kayak adu-adu pengetahuan, itu ngalamin. Bahkan itu yang sekarang, kalau tiba-tiba datang pendeta itu nggak boleh 3 pendeta atau 2 pendeta dalam satu forum, itu masalah itu. Apalagi beda aliran. Saya pernah menggunakan otoritas saya, ada pendeta. Tapi cara saya bilang, Om, saya minta maaf, topik kita bukan tentang eskatologi. Saya sengaja pakai istilah teologi. Nah, kalau kita bicara eskatologi, boleh berikutnya. Tapi hari ini kita nggak bicara tentang eskatologi. Saya minta maaf, kita kembali ke topik. Tapi saya simpan topiknya Om untuk kita bahas berikutnya. Habis itu nggak datang lagi dia. Habis itu nggak datang lagi. Jadi hal kayak gitu jangan. Itu yang berasa kita harus perlu tetap fokus. Kamu mau tambahin nggak? Oke. Itu bro, jangan khawatir dengan itu. Yang penting tadi kita terencana. Sekarang yang kami, kalau saya kasih tips begini. Apakah organize dari PDA Sentul itu keren teknisnya? No. Itu go show banget. Karena hubungannya udah kuat. Kami kasih tahu begini. Format kami adalah kita datang jam 7 ya. Di undangan jam 7. Jam 7 itu udah kesepakatan bersama, itu potluck. Karena dulu ada di rumahnya dia kasih makan. Tapi biasanya orang yang pertama terima di rumahnya dia kasih makan. Tapi setelah itu kami bilang, Om, Tante, berikutnya kita potluck ya. Udah bersyukur dipakai rumahnya. Ya kalau satu kali orang itu kasih, oke. Kalau terus dia habis, lama-lama nggak suka. Kita ajari, kita buat itu. Karena ini baru kita bilang, biasanya kami makan setengah jam. Makan setengah jam, datang atau tidak datang yang lain, mereka udah tahu bahwa itu akan makan setengah jam itu. Makan itu artinya nggak selalu makan besar, boleh ada snack atau apa, sampai 7:30, sambil nunggu yang lain, di situ lah ngobrol. Di Sentul tidak berlaku game. Kalau kita bikin game di Sentul, game over semua itu. Orang nggak mau, nggak penting, jadi jangan bikin ice break, gini, enggak. Ngobrol itulah mencairkan, lagi makan, Om ada orang baru, Om lagi tinggal di mana, gini. Setelah jam 7:30 kita mulai. Mulainya gimana? Kita nggak punya pemain musik. Kita nggak punya jago di sana. Yang ada apa? Ada speaker pakai Bluetooth, diputar dari HP, nyanyi lagu yang sama-sama kita suka. Dan lagunya pun itu aja kok yang mereka suka, yang bisa semua. Udah nyanyi, setelah itu mereka nyanyi, kita nyanyi, saya langsung kasih 15 menit pemaparan kita, topik kita hari ini. Kemarin aku bicara tentang berjalan di atas air. Walk on the water. Aku bilang, iman yang berjalan di atas air. Aku bicara itu 15 menit. Setelah itu masuk moderator bertanya. Moderator bilang, udah. Moderator bertanya. Tapi mereka adalah aktif. Lama-lama mereka juga yang bertanya ke saya. Bukan saya, kita bertanya ke mereka. Hal-hal kayak gitu. Itu aja. Kami terus simpelnya. Tetapi kekuatan kami adalah hubungan itu berlanjut. Sampai keluar. Aku bisa minum bira sama mereka. Dibawa mereka. Pak John ada kesini. Aduh, aku meluncur. Itu karena itu teman. Itu bro, itu yang lebih membantu. Don't worry, aku bilang hubungan. Oke, thank you Pak John, thank you Pak Guri. Sama
Thank you, Bona. Ya, rasa ini sangat membantu ya. Saya sekarang persilakan Saudara Santo Feni dari Nias. Yuk. Selamat malam bro, thank you bro ya untuk lesson-nya malam hari ini sangat membantu banget. Ya, tadi sebenarnya beberapa pertanyaan brother dan sister itu udah sebenarnya ada beberapa yang menjawab ya dari apa yang saya tanyakan, tapi ada satu hal lagi yang saya pengen belajar lagi bro. Apa kira-kira hal praktis ya yang bisa kita lakukan untuk membangun atmosfer yang jauh lebih baik lagi di satu PDA, karena ada seperti Bro Yeru tadi itu sudah mengkebiasaan ya di sini gereja tradisional yang hanya dari satu arah saja, tapi kita mau bangun suasana gimana itu menjadi suatu suasana yang menarik kepada orang-orang yang baru pertama kali datang gitu loh bro. Itu hal yang sering kita temukan, dan itu jadi seperti kaku bawaannya. Nah ketika dia lihat yang lain itu agak heboh tapi dia sendiri nggak kayak gitu, jadi aku nggak kayak gitu, minggu depan kayak nggak tertarik gitu loh bro. Nah, itu apa kira-kira hal praksis ya yang bisa kita lakukan? Ya, thank you. Simple bro. Aku selalu bilang, ketika kita bikin PDA, orientasi PDA bukanlah brother sister, tetapi teman-teman. Marilah berpikir dari cara mereka pikir. Kebayang nggak kalau sekarang gini, brother sister ini, kita ini gila loh, kita ini keluarga. Kalau kita itu udah dekat, mengerikan dekatnya kita. Tetapi ketika kita masuk ke komunitas, dia lihat semua orang dekat gitu loh, dan dia sendiri. Nah, apa persoalan di sini? Pertama, orang yang membawa temannya, dia tidak menginformasikan, dia tidak kasih clue ke brother sister. Temanku itu begini. Nah, waktu dia datang pertama kali, tidak ada yang ngajak dia ngobrol. Harus ada yang nempel dia terus. Dan kita pikir kalau kita bikin main game akan cair suasana. Ada di PD single kita gara-gara gamenya nggak pernah datang lagi ke gereja. Game kita buat dia, game over jadinya dia. Ada. Jadi kita bisa bikin, ini loh temanku loh. Ada waktu makan di sana, kita ngobrol, kita ajak. Disitulah diajar brother sister. Pertanyaan-pertanyaan yang membuat orang merasa di welcome, disambut, nyaman. Jangan pertama datang, bro kerja di mana, gaji berapa, jangan begitu, itu masalah itu. Nah, enak kita di sana, bahkan sodorkan. Dan yang membawa itu pertama kali dia datang, dia nggak boleh lepas, dia yang datang brother, kamu yang nemanin dia terus, sama dengan di gereja. Berapa banyak orang datang ke gereja, tapi brother sister kita asik dengan brother sister kita, dia justru menjadi orang asing di sini. Ya, kebayang nggak kita di posisi mereka? Jadi jangan atmosfernya dimulai dengan itu. Dan lama-lama nanti yang lain udah ini. Itu lebih penting bro. Tidak bisa dengan main game, mainin nggak. Kami nggak. Saya nggak anti dengan main game, tergantung ya. Itu juga bisa mencairkan suasana. Tapi jangan juga bikin yang berat. Contoh, kalau kita PDA orang datang, apalagi kami di Jabodetabek ya. Apalagi kalau sekarang bersyukur bisa online loh. Online. Tapi kalau offline, orang udah capek kerja, dia datang ke PDA, habis itu kita bikin lagi yang berat. Enggak, bikin aja yang simpel. Ya. Dan itu penting. Jadi aku bilang, ambil, posisikan diri kita, duduk dengan kalau kita apa yang membuat kita nyaman? Kalau kumpulan dan kita sendiri. Jangan itu kumpulan keluarga aja, kalau mayoritas juga pasti hati. Apa itulah yang perlu disebut mencairkan suasana, adalah mencairkan apa yang orang itu untuk nyaman, orang merasa dan nyaman di situ. Itu lebih penting, halnya yang lebih dibangun. Baik bro. Thank you banget bro ya. Thank you. Oke, karena ini sudah jam 20.11 di waktu bagian timur, beda 2 jam ya. Jadi kita akan selesaikan sampai dari Saudara Wahyu, Yola, dan ditutup oleh Richard ya. Pertanyaannya 3 orang lagi. Oke, silakan. Bukannya Wahyu biasanya terakhir, bro? Yes, kali ini aku yang pertama.
Oke, thank you Bang John. Saya Wahyu Bongonalu ya, dan kebetulan di Depok saya jadi mentornya Kim. Ya. Di Depok itu setelah 2 tahun pandemi dan kita mulai membuat normal kembali secara offline, itu ada tantangan tersendiri juga ya. Jadi saya sangat setuju tadi dengan apa yang Bang John tadi bilang, bahwa PDA itu harus terencana, terjadwal, dan juga terjadi gitu. Nah, tetapi inilah yang jadi tantangan saya secara pribadi, jadi mentor untuk membuat PDA yang efektif di Depok gitu. Tantangannya adalah karena anak-anak sekarang ini nggak tahu karena apa, banyak aja sekolah itu yang membuat anak-anak itu sampai jam 3 sore tuh baru pulang dari sekolah, bahkan sampai jam 4 gitu. Nah, sehingga itu bahkan juga sampai hari Sabtu gitu ya. Hari Sabtu tetap mereka masuk gitu, hanya hari Minggu doang yang libur gitu. Nah, itu menjadi membuat mereka tersita banyak waktunya untuk sekolah gitu. Sehingga yang terjadi adalah PDA kita itu kadang nggak efektif, kurang maksimal rasanya untuk kita bisa menjangkau orang, bahkan membawa teman gitu. Nah, karena memang saya di tim itu kita semua ya yang terlibat di sana. Jadi kita yang PIC-in, kita yang bawa lagu, kita yang kadang kita minta pembicara dari ministry lain gitu ya. Nah, tetapi inilah yang kita sering terjadi, sulit banget untuk kita bisa menjadikan PDA itu sesuai seperti rencana kita, karena ketika kita meminta seseorang untuk jadi panitia itu akan tersita waktunya untuk sekolah, jadi kayak kurang efektif, kurang maksimal gitu. Nah, pertanyaan saya adalah begini Bang, untuk menyikapi seperti ini, hal apa sih praktisnya yang aku bisa lakukan untuk membawa PDA ini dengan kesibukan mereka tidak terganggu, tetapi PDA juga bisa berjalan dengan baik gitu. Thank you Bang. Jawaban saya simpel. Ya. Duduk dengan mereka. Bagaimana mau kita buat? Yang masalah adalah begini, kalau kamu pemimpin PDA, kamu yang memikirkan semua dan mereka seperti tamu datang ke PDA. Itu kan PDA-nya mereka. Duduk dengan mereka. Mari kita buat begini. Tetapi nggak ideal. Nah, yang kedua, kalau masalahnya sekolah, ide saya adalah begini, gimana biar PDA itu kita kemas dan itu membantu sekolah mereka. Topiknya kah? Ininya kah? Caranya kah? Jadi itu karena dunianya mereka memang dunia sekolah. Orang tua pun pekerjaan mereka sekolah, profesi mereka sekolah. Itu adalah hidup mereka. Jangan PDA menjadi beban baru, tetapi PDA juga yang support kepada mereka. Dan biarkan mereka merumuskan. Saya percaya, karena nggak lebih pintar saya, teamsnya kita di Bogor, mereka yang merumuskan bentuknya. Karena gap umur saya dengan teams di Bogor, mereka itu 13 tahun. Saya udah 46 tahun. Udah jauh. Jadi saya kasih aja mereka, dan mereka bisa. Kamu duduk, jangan buat mereka. PDA itu bukan opsional, itu bukan event. PDA bukan event, itu adalah community. Yang kita saling mengasihi itu dulu, yuk dibenarin, duduk dulu. Kita satu perspektif enggak. Karena kalau kita nggak satu perspektif, itu sulit. Ambil duduk dengan anak-anakmu, jangan khawatir, Tuhan akan buka jalan. Mungkin ide ada di sana, dan mereka akan bisa merumuskan. Kenapa? Kalau PDA itu kalian bikin sport dan PDA, sport dulu pagi-pagi atau apa, baru bikin PDA singkat. Udah. Mungkin itu, ambil duduk pikir. Tapi jangan Wahyu mikirin sendiri, habis itu kamu, kok mereka nggak respon ya? Ya, nggak libatkan mereka. Aku percaya, saya sangat keras dengan generasi muda kita. Kamu akan kaget apa yang mereka, ya, bawa dulu ke situ. Kalau ada nanti, ya kita spend time. Sip, thank you Bang. Ya. Terima kasih Pak John. Yuk, silakan Yola. Thank you Pak John untuk Ya. Waduh, macet. Ya Allah, Frisya. Nge-freeze. Oke.
silakan dilanjut oleh Richard. Kuat PDA. Jadi sama-sama semangat. Thank you. Oke, thank you buat Bang John sama Bro Tobing udah kasih kesempatan. Sama-sama. Hal yang saya belajar tadi yang paling penting adalah bangun hubungan. Yola bentar lagi kali ya. Yola itu udah muncul ya. Oke, thank you ya sis. Saya jadi duluan ya. Iya. Kan lain lubuk lain ikannya gitu ya. Tetapi hal yang saya belajar, apa yang udah berhasil ketika itu diduplikasi pasti itu bisa berhasil. Nah, selama ini kan PDA yang dibangun itu yang kita tahu ya pemimpin seperti yang tadi Bang John sharing, pemimpin PDA adalah moderator sekaligus gitu. Ya. Boleh bantu nih, Bro. Ya. Gimana supaya moderator ini praktisnya nih, apa hal yang biasanya ya, kan Bang John tadi udah sharing tentang lessonnya, terus habis itu diambil alih oleh moderator supaya diskusi bisa berjalan. Nah, apakah pertanyaan itu di-trigger oleh, distimulasi oleh si moderator, baru setelah itu semua orang boleh bertanya kembali, atau seperti apa yang terjadi ketika PDA-nya berjalan? Itu saja mungkin, Bro, yang saya mau tanya. Thank you. Kalau ditanya moderatornya gimana, kurang lebih kayak Tobing inilah kira-kira. Ya, kira-kira beginilah yang dia lakukan. Dia bisa men-trigger kita bersatu, men-trigger kita bisa pecah, men-trigger segala hal. Jadi moderator itu sebenarnya dialah yang mengarahkan. Contoh, kalau moderator itu pengen audiensnya sharing hati, biasanya moderator sharing hati dulu. Dia katakan, aku ini yang aku belajar. Apa yang kita belajar dulu? Coba gini, tapi tetap dibawa ringan. Kalau moderator yang udah biasa, dia dekat dengan orang, dia bisa nembak. Aku ada beberapa di grupnya pusat, Jakarta Pusat di sini, aku berapa kali di PDA mereka. Untuk teman-teman yang mereka nyaman, mereka udah bisa tembak langsung, karena mereka udah tahu. Itu. Persoalan adalah kalau moderator nggak kenal juga audiensnya, itu kan bahaya tuh. Itu penting. Jadi penting, selalu aku bilang nomor satu hubungan. Kedua, dia bilang moderator itu, ada yang sekarang ini, ada yang mau bertanya, ada yang mau bertanya dulu, itu dipandu aja. Ya Pak John, aku mau bertanya ini. Dia bahkan bisa lempar sebelum Pak John menjawab. Ada yang lain nggak mau menjawab, tapi sesuai loh topiknya, gitu-gitu loh. Karena bisa melebar kemana-mana. Itu cara yang lain adalah duduk yang membawa firman dengan moderator, rencanakan, karena dia nanti yang memandu. Jadi udah dapat kisi-kisinya, flow-nya apa. Tetapi jangan terlalu kaku. Terlalu kaku. Ada orang yang bilang gini, ya Pak John, saya tahu ini melenceng dari topik. Saya boleh nggak aku bertanya ini? Boleh, nanti aku sambung-sambungkan, aku bilang, ketawa mereka. Ini suasana loh, suasananya ringan, orang merasa nyaman dan aman, lama-lama itu akan hidup. Itu. Jadi, semua bisa dipelajari, tapi biarkan mengalir, itu lebih penting. Ya bro. Oke, thank you Bang John. Thank you Bang John. Ini semoga memberkati kamu ya, menjawab semua pertanyaanmu. Yuk, yang terakhir dari Yola Medan. Silakan sis. Halo. Ya. Kalau Yola harus matiin videonya biar suara ini oke aja deh. Siap. Thank you ya Pak John, udah sharing malam hari ini, sangat membantu ya. Ya. Saya mau belajar nih Pak untuk terkhusus untuk tim ya. Apa sih yang Bapak lakukan dan tim lakukan ya supaya tim itu tetap solid dan sama-sama semangat untuk membangun PDA. Ya. Thank you. Tim ini biasanya kami nongkrong banyak. Tim yang nongkrong, dekat, nyaman, bicara apa saja. Tetapi kami selalu menjaga fokusnya tim itu. Kita disentuh loh untuk menangkan ini loh. Kita disentuh gini loh. Gitu. Baru kalau kami duduk ngopi, gimana menurut kalian PDA kita
minggu lalu, gimana orang-orangnya, gimana. Kita kan membantu mereka menganalisa. Karena orang bilang, iya si bapak ini aku belum dekat, tapi si om ini aku belum dekat, tapi kadang-kadang si om ini agak terintimidasi aku gitu kan. Jadi itu menjaga itu menjadi di pusat dari fokusnya kita, itu yang lebih penting. Yang kami percaya konsistensi deh. Jangan khawatir dengan yang lain, segala yang dilakukan konsisten, kita akan menemukan banyak hal di sana. Kan saya nggak tahu, saya juga nggak bisa datang dengan apa. Itulah yang dikatakan. Bahkan kalau kita dibawa ke Mahkamah Agama, jangan takut apa yang dikatakan saat itu, karena Roh Kudus akan berikan. Itu kadang-kadang. Kebayang nggak gini, kita persiapkan detail teknis. Makanya saya oke aja teknis, no problem, bagi saya itu bagus. Tetapi nggak perlu bagus dulu teknisnya. Kita pergi aja, tapi kita berdoa ke Tuhan. Dan Tuhan akan arahkan nanti di sana. Karena nanti mengecewakan deh. Waktu kita siapkan ini, pas ketemu di sana bukan itu yang ditanyakan. Gelagapan kita. Jadi hal-hal kayak gitu. Jadi saya selalu katakan, PDA, tujuan PDA tadi, menjangkau jiwa melalui fellowship. Apa yang pertama kita bilang? Fellowship lah yang kita kuat di dalam timnya kita itu. Tim yang aktif. Fellowship. Contoh. Tim saya selalu bilang, udah berapa, udah ini udah dapat nomor WA nggak kontaknya mereka? Belum. Itu bertahun-tahun. Ada di Depok dulu saya latih satu orang pemimpin. Setiap ketemu di mana, jangan lupa minta nomor kontak seseorang. Terus itu dulu. Karena kalau ada kontak, berikutnya nanti bisa. Banyak cara kita bilang, Om, thank you tadi malam, Om, sharingnya, Om. Dia balas lagi. Kan udah ada nomornya, Om, thank you ya, semalam kami, ini loh, sharingnya Om itu membantu. Itu kan hal-hal yang membuat hubungan berlanjut, gitu loh deh. Jadi itu yang kami selalu fokus kepada timnya kami. Kami mungkin tambahin. Kalau soal tim mungkin sehatinya itu ya. Jadi sering banyak. Kalau saya selalu intinya adalah ini, hubungan ya, relationship with one another. Jadi kalau kita udah punya hubungan sama mereka tuh enak banget. Kita tuh udah cengin mereka lah, terus kita udah bully, kita juga dibully gitu ya. Udah gitu kalau kita udah satu tim, jadi sekarang itu yang lucu dengan Sentul ini adalah gini, mereka semua merasa adalah tim kita. Jadi kayak apa? Padahal mereka belum belajar Alkitab. Yang belajar Alkitab ini sekarang baru satu, Om Frans ya. Tapi yang lain itu ya mau lihat, tapi merasa udah bagian dari family ini. Makanya kita di undangannya pun kita selalu bikinnya itu adalah Sentul Family Bible Talk. Karena kita merasa ini adalah keluarga kita. Ini keluarga. Kita selalu kalau ketemu ini keluarga. Kamu kesini, kamu keluarga. Jadi tinggal tunggu waktu kita petik satu-satu. Tapi tim yang solid ini juga tim utamanya ini kita sering hangout bareng ya. Kita sering jalan, kita sering ada aja kayak hari ini mereka bisa ke satu kafe gitu, bisa ngopi bareng atau ngebir bareng kayak gitu. Jadi itu bisa ngobrol banyak dan kita lebih kenal satu dengan yang lainnya. Jadi satu visinya itu gampang kayak gitu itu dengan tim. Ya, PDA yang sukses deh. Salah satu tandanya adalah kita tidak hanya bertemu di PDA, akan banyak pertemuan non formal justru di luar PDA. Berarti itu udah berhasil ke PDA. Oke. Thank you Yola, thank you Bang John sudah. Ya sama-sama bro. Aduh, ini banyak banget tuh ini pelajaran. Jadi yang penting itu adalah friendship, fellowship, family ya. Ya. Jadi saya percaya ini akan membuat kita membuat PDA yang menarik. Dan akan ada banyak orang-orang yang akan dimenangin ya. Kita berdoa untuk itu. Sekali lagi terima kasih buat semua yang hadir malam hari ini. Dan mari kita terus maju untuk kerajaan Tuhan ya. Dan sekali lagi terima kasih untuk Bro John sama Dame yang sudah sharing buat kita semua. Amin. Thank you, Bang. Mari kita tutup dengan berdoa. Thank you.